Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Warung Nabila Syauki. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari ini semuanya sehat. Terus segala doa yang kita panjatkan semoga cepat dikabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Karena kita hidup harus punya tujuan yang tepat, tujuan yang pasti, dan tujuan yang positif. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi sharing ya. Kenapa sih warung itu harus combo selling, dan apa sih artinya combo selling? Terus dan efeknya apa untuk warung kita? Apakah combo selling itu meningkatkan omset warung kita atau ya sama aja? Jadi di sini aku jelasin secara perlahan-lahan ya teman-teman. Yang pertama itu combo selling. Mungkin agak asing ya terdengarnya combo selling. Apa sih warung combo selling? Sosok Inggris banget ya kan? Ini sebenarnya bahasanya bahasa yang biasa ya. Cuman karena kita sering lakuin, cuma kita kurang sadar aja. Jadi gini ya teman-teman, combo selling itu sendiri artinya jualan secara berantai, jualan secara beruntun. Yang dimaksud jualan secara berantai dan beruntun di sini itu kita jualan produk yang customer lagi beli. Misalkan customer mau beli produk kita tapi hanya satu item, dari situ kita langsung komboin tuh, langsung kita rantain mau beli apa aja. Jadi dia pulang nggak hanya bawa satu barang. Teman-teman di sini harus diperhatikan ya. Setiap pembeli yang datang ke warung kita harus kita maksimalkan banget, harus kita servis banget, diusahakan banget. Jangan dia pulang dari warung kita hanya membawa satu item barang. Itu target aku setiap harinya kayak gitu. Setiap ada customer aku jadikan target sasaran ya, bukan target sasaran mau ditembak, enggak. Maksudnya targetnya itu bahwa dia pulang harus beli di warung aku tuh 2 atau 3 item lebih, jangan cuma satu item. Nah ini combo selling teman-teman. Misal nih ibu datang, mbak aku mau beli gula 1 kilo, 1 kilo harganya berapa? 13.000 bu, gitu kan. Yaudah mbak itu aja bu, nggak sekalian beli telurnya. Telurnya itu sekarang lagi murah, kebetulan kan memang harga telur di pasaran untuk saat ini kan lagi nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Langsung kita tawarin, pasti dia bakalan kepo, bakalan nanya kayak gini, murah berapa sekilonya gitu kan, pasti nanya. 19.000 bu, sama kayak di pasar, nggak usah jauh-jauh bawa, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya udah deh boleh setengah kilo aja, kebetulan nih di rumah lagi kosong telurnya. Tuh itu udah 2 item ya kan, udah kita komboin si telur, udah kita ambilin nih telur setengah kilo. Terus langsung deh kita tawarin berasnya nih bu, nggak sekalian, beras 8.000 kemarin aku baru beli, bagus banget, putih banget, bersih banget bu, nggak ada gabahnya, beda sama yang kemarin. Pasti dia langsung kepo lagi ya kan, masa sih mbak 8.000 nya bagus, kemarin soalnya beli agak-agak pulen jadi kurang enak dimakan. Iya bu, langsung kita liatin berarti, oh iya bagus nih kita. Terus langsung dia misalkan ngomong, yaudah deh aku coba aja 5 liter sekalian mumpung masih bagus. Dan teman-teman itu combo selling ya, itu jadi udah beruntun. Si ibu yang tadinya mau beli gula doang, akhirnya dia terpancing karena kita promosiin, dia mau beli telur dan mau beli beras. Dah itu udah 3 item ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan hal berikutnya lagi, dan itu targetnya udah masuk. Berarti setiap pembeli yang ada di warung aku harus pulang dengan membawa lebih dari 2 item, minimal 2 item gak apa-apa lah ya kan. Tadinya niatnya beli 1, akhirnya dia beli 3 item. Dan teman-teman yang harus dipahami, ibu-ibu itu sebenarnya gampang banget dipromosiinnya. Karena apa? Karena dia tertarik dengan promo. Contoh lagi, misalkan dia mau beli deterjen cair dia hanya mau beli, mbak aku mau beli deterjennya 3.000 aja gitu ya, dia ngomong gitu. Sedangkan aku sendiri, warung aku tuh ngejual produknya by renceng, by piece, by dus boleh ya kan. Terus kita tawarin nih, ibu kalau 3 piece itu 3.000, kenapa nggak 1 renceng aja isinya 6 hanya 5.000,
ibu kan lebih hemat 1.000, apalagi ini beli 6 gratis 1, jadi ada 7 piece, ibu jadi lebih hematnya 2.000. Masa sih mbak? Iya bu, bener. Ya udah deh mbak, nggak apa-apa, beli aja serenceng gitu kan. Nah, yang tadinya mau beli 3 piece akhirnya jadi beli serenceng, jadi kan kita lebih untung ya teman-teman. Lebih untungnya apa? Lebih cepat keluar barangnya, keluar produknya, tidak menumpuk produk. Sedangkan namanya warung sembako itu barang harus cepat dijual. Kalau lama dijualnya, kita nggak muter modalnya gitu ya teman-teman. Udah di samping beli deterjen cair, kita tawarin lah pewanginya, kan itu udah berpasangan, deterjen sama pewangi itu harus berjodoh ya kan teman-teman, nggak boleh dipisahin. Kita tawarin juga, nggak sekalian ibu pewanginya sama kok, satu renceng 5.000. Oh gitu mbak, ya udah deh boleh gitu kan, udah lumayan ya teman-teman. Jadi kita beli paket-paketan. Teman-teman juga harus ngelihat peluang ya di sini. Dimana peluang itu memang penting. Peluang itu yang tahu tuh kita sendiri, karena kita setiap hari di warung dan kita juga paham pembeli-pembeli kita itu tipenya yang kayak gimana ya kan. Nah dari situ teman-teman, selesai combo selling kan pasti kita closing si pembeli bayar ke kita dengan membawa pulang barang dari dagangan kita lebih dari 2 item. Terus apa manfaatnya? Ya manfaat lah. Jadi kan omset warung kita juga nambah. Teman-teman, ini harus diperhatikan juga ya. Omset warung nambah itu kan karena pertama memang orang yang mau beli mau ke warung kita. Itu kayak ibaratnya kayak pasrah ya, emang dia mau belanja ke kita. Kita nggak boleh kayak gitu. Terus kita harus ikhtiar juga menawarkan produk. Itu yang lebih enak ya teman-teman. Jadi efek dari combo selling itu gede banget, besar banget untuk meningkatkan omset warung kita dan lebih mempercepat perputaran barang kita agar lebih cepat laku dan cepat habis. Di sini teman-teman, kalau kita udah bisa closing, udah bisa combo selling dan closing secara maksimal, berarti itu udah good banget ya, udah bagus banget. Kuncinya hanya satu teman-teman sebenarnya, jangan malu promosi, nggak perlu malu. Kenapa nggak perlu malu? Kita udah terjun di dunia dagang, dunia jualan. Kalau kita masih malu-malu, menurut aku ya percuma. Kalau toh hanya sekedar ingin menjadi kasir, terus teman-teman punya karyawan buat melayani, ya tetap aja lah kita harus ikut andil. Emang kita nggak pusing? Karyawan kan kerja hanya sekedar kerja, kan yang mikirin latar belakangnya warung kan kita. Jadi tetap kita harus promosi, gak usah malu ya teman-teman. Apapun itu selama promosiin barangnya bagus, kita nggak jual produk yang abal-abal, kita nggak membohongi customer, itu nggak apa-apa, sok aja gitu, nggak apa-apa banget. Promosi itu memang penting. Tanpa ada promosi orang nggak akan tahu. Apalagi warung sembako itu kan nggak yang harus ditempelin harga promo ya kan, kayak di minimarket. Kita juga nggak mau kalah lah sama minimarket. Biar bagaimanapun minimarket itu kompetitor kita. Kita harus banyak belajar dari mereka ya kan. Mereka bisa omset besar, bisa banyak orang belanja satu troli penuh tuh karena apa? Bukan karena memang niat si pembelinya juga, karena memang ada ikut andil dari pihak retail tersebut. Macam kayak SPG-nya nawar-nawarin kita juga bisa. Kita nggak apa-apa nawarin, nggak jadi masalah ya teman-teman. Kalau teman-teman udah maluan, bingung mau nawarinnya tuh, ngomongnya juga bingung ya kan, jadi canggung. Kita juga sama customer tuh harus lebih friendly ya kan. Kita nggak usah kayak meribahasain customer adalah raja. Itu mah jadul ya menurut aku. Jadi untuk saat ini tuh customer is friend. Jadi pembeli itu adalah teman kita, sama aja gitu, ngobrol kayak sama teman aja. Cuman dibedain ya teman-teman, kalau sama orang tua itu kita harus jauh lebih sopan bahasanya, bercandanya juga jangan terlewat batas. Kan kita nggak tahu kalau misalkan kita bercandanya terlalu menyakitkan, kadang ngomong halus aja itu orang suka sakit hati. Jadi kita sekedarnya gitu ya, sekedar ngobrol sama teman biar nggak kaku, sedikit-sedikit bercanda. Terus kalau misalkan ada pembeli yang mau agak curhat ke kita, ya kita dengerin. Kalau memang posisi warung kita lagi sepi ya nggak apa-apa juga. Jadi kita kayak kita punya rasa empati lah ya sama pembelinya gitu ya teman-teman. Sebenarnya intinya nih, poin pentingnya combo selling itu
efeknya gede banget buat warung kita, buat naikin omset warung kita. Dan jangan malu-malu untuk promosi apapun itu, kita nggak perlu malu ya teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman, di sini combo selling itu artinya apa, manfaatnya untuk warung kita itu apa, dan jangan malu sama customer juga senang loh teman-teman kalau kita sering info gitu. Bu, ini produk baru, harganya murah, cuci piring ukuran sekian, besar banget 10.000, bagus nggak mbak? Insya Allah bagus gitu ya, kita nggak boleh yang malu-malu. Kayaknya teman-teman sudah sampai sini aja sih pembahasannya untuk combo selling. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan, semoga teman-teman bisa mulai mencontoh combo selling ini, promosiin ke yang beli. Mudah-mudahan lebih ya, sembari belajar ya teman-teman, belajar promosi. Emang mempromosikan barang itu susah-susah gampang. Kalau basicnya kita nggak punya, ya agak malu, tapi nggak apa-apa, coba secara terus menerus, lama-lama nanti kita jadi paham dan nggak akan malu gitu ya teman-teman semuanya. Kayaknya sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa mengedukasi, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang baru mau buka warung sembako. Dan sampai di sini jangan lupa di like dan subscribe ya YouTube channel aku, Warung Nabila Syauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.